Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segenap PKM Masjid Jawi Ansor Muslimin yang saya hormati dan cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita baru selesai melaksanakan ibadah puasa di hari yang kedua atau hari yang ketiga, jemaah. Yang kedua atau yang ketiga? Ada yang sudah 3 hari ya, ada yang baru 2. Mudah-mudahan perbedaan yang ada akan membuat kita bercerai-berai. Ya, amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, mohon maaf ini mungkin dimajukan. Kata DKM, ustadznya jauh, takut kehujanan pulangnya. Ya Bu. Tapi kalau bicara produk gitu ya, kalau ada istilah produk, maka saya sebetulnya adalah produk dalam negeri. Produk tanah sereal asli, ya. Tapi untuk sholat tarawih saya sudah kurang lebih 20 tahun yang lalu, ya. Sudah kurang lebih 20 tahun lamanya nggak sholat tarawih di Masjid Ansor Muslimin, ya. Jadi saya asli tanah sereal, tinggal di RW 13, ya. Jadi ini masjid punya saya sebetulnya. Saya ada di 13, RW 13. Jadi hijrah ke Petukangan Utara, Jakarta Selatan di akhir 2003. Di akhir 2003 saya hijrah ke Petukangan. Jadi sekarang udah kurang lebih 23 tahun. Selama 23 tahun nggak pernah sholat tarawih di Ansor Muslimin. Alhamdulillah malam ini bisa ikut sholat tarawih di Masjid Ansor Muslimin. Walaupun nanti saya ikutnya cuma beberapa rakaat ya, Ustaz mau saya ikut beberapa rakaat, kemudian nanti saya izin pulang duluan, ya jemaah ya, nggak apa-apa ya, katanya takut hujan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sedikit aja, saya mungkin 7 menit kali ya, 7 menit aja. Insya Allah Bapak-Bapak di sini masih puasa ya, Pak, masih puasa Pak? Bu, ibu ada ya? Ibu masih puasa, Bu? Kalau masih puasa, hebat ya. Mulai jam segini masih puasa. Baik. Cuma Nabi SAW yang boleh puasa wisol. Cuma Nabi yang boleh puasa nyambung, umatnya nggak boleh. Kalau Nabi kita Muhammad SAW biasa puasa wisol nyambung dia, ya. Kalau kita nggak boleh, umatnya nggak bakal kuat ya. Kita cukup dari azan subuh sampai dengan menjelang atau terbenamnya matahari waktu maghrib. Baik ibu sekalian, bapak sekalian, rahimakumullah, jamaah salat tarawih yang berbahagia. Saya ingin menyampaikan satu pesan dari seorang sahabat mulia.
seorang sahabat Nabi SAW yang namanya Jabir bin Abdillah, terkait dengan puasa. Kata Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, "Iza sumta falyasum sam'uka wa basaruka minal maharim wa lisanuka minal kadzib wada adza al-qadim wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah wa la taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa'un." Gitu kata Jabir bin Abdillah. Kata dia gini, "Idza sumta," apabila kalian berpuasa, ya kita semua insyaallah Bapak Ibu semuanya puasa. Idza sumta, apabila engkau berpuasa, kata Jabir bin Abdillah, falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka minal kadzib. Maka hendaknya puasakan juga pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu dari berkata dusta dan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat pertama, kalau puasa jangan cuma nahan lapar dahaga, kata Jabir bin Abdillah, tapi puasakan juga nih pendengaran, penglihatan, dan lisan. Ya, jangan puasa-puasa masih ngomongin, Bu, puasa-puasa masih ngomongin orang, Pak. Ngomongin orang boleh nggak, Pak? Jamaah Bapak, ngomongin orang boleh nggak? Ibu-ibu, ngomongin orang boleh? Ngomongin orang boleh, Pak. Ya. Tapi yang baik. Jangan ngomongin, ada omongan yang nggak boleh, ada omongan yang boleh. Yang dimaksud adalah ngomongin yang jelek-jelek yang nggak boleh ya. Gosip, gibah, itu nggak boleh. Jaga lisan kita dari gibah itu. Kalau kita puasa-puasa masih gibah, masih ngomongin orang, maka rubba shaimin, kata Nabi. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Habisnya puasa-puasa ngomongin orang. Kemudian pesan kedua, kata Jabir bin Abdillah, kalau lagi puasa, wada azza al-khadim. Jangan menyakiti tetangga. Ya Bapak Ibu sekalian. Menyakiti tetangga di luar Ramadan itu dilarang. Apalagi dalam bulan Ramadan. Masih senang nyakiti tetangga. Maka kalau Ramadan masih nyakiti tetangga, sia-sia puasa kita. Nyakiti tetangga maksudnya apa? Ganggu mereka gitu ya. Dengan teriakan-teriakan, dengan suara-suara yang keras misalkan gitu ya. Jam 1 bangunin sahur misalkan gitu. Ada nggak di sini? Jam 1 bangunin sahur. Di sini bapak-bapak ada yang sahurnya jam 2. Kalau jam 2 bukan sahur namanya Bu ya. Apa Pak? Nindo. Ya Allah, jam 2 udah sahur. Itu yang keliru tuh, keliru ya. Sahur itu jangan cepat-cepat, sunahnya sahur itu mendekati waktu subuh. Kata Nabi SAW, batas sahur itu minimal baca 50 ayat. Baca Quran 50 ayat, itu menjelang subuh. Itu waktu sahur yang afdol. Ya, kalau baca Quran 50 ayat, kurang lebih 15 sampai 20 menit lah. Itu kalau yang bacanya lancar. Ya, kecuali yang baca Qurannya baru Iqra 2. Mungkin 50 ayat lama ya. Tapi kalau yang baca Quran lancar, insya Allah 15-20 menit selesai. Itulah waktu sahur yang afdol. 15 sampai 20 menit menjelang subuh. Ya, jangan jam 2 udah sahur. Jam 3 udah sahur. Itu menyelisihi sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Jadi jangan sakiti tetangga apapun bentuknya. Kemudian pesan yang ketiga dalam nasihat ini kata Jabir bin Abdillah, wal yakun 'alaika
wa qaulun wa sakinah. Kalau lagi puasa-puasa tenang, berwibawa, tenang gitu ya, jangan berasa kerusuk begitu. Apalagi naudzubillah min dzalik, puasa-puasa ribut gitu ya. Puasa-puasa berantem gitu. Nah, gimana nih? Sia-sia puasanya, ya. Bapak-bapak kalau lagi puasa ada yang ngajakin duel, ada yang ngajakin ribut, jangan mau, tahan. Ya nggak boleh. Nabi ajarin kita kalau ada yang ngajakin berantem, ngajakin kelahi, katakan ini soim, saya lagi puasa. Kalau mau ribut ntar aja habis tarawih gitu. Sama aja ya. Jangan kelahi, apalagi sama-sama umat Islam. Sama-sama umat Islam berantem, nggak ada yang diuntungin. Kalau ada umat Islam satu dengan umat Islam lain saling kelahi, dua-duanya rugi dan dua-duanya diancam neraka oleh Nabi SAW. Ini ada dua orang Muslim nih, dia saling bunuh satu sama lain, bawa pedang gitu, dia duel. Yang mati neraka, yang ngebunuh juga sama di neraka. Jadi nggak ada yang diuntungin. Sia-sia bertempur dengan sesama Muslim, sia-sia, dua-duanya di neraka, kata Nabi SAW. Ya, itu bisa dibaca di dalam kitab Riyadhus Shalihin, jilid 1 hadis ke-9. Kalau ada dua orang Muslim bawa senjata, dia duel di sesama Muslim, yang mati, yang membunuh dua-duanya di neraka, nggak ada yang diuntungin. Ya, karenanya lewat Ramadan kita jaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang keempat, pesan Jabir bin Abdillah, kata dia, wala taj'al yaumu shaumika wa yaumu fitrika sawa. Jangan jadikan hari berpuasamu, ini ketika kita berpuasa, sama dengan ketika kita tidak berpuasa. Puasa begitu, nggak puasa begitu, sama aja. Harus beda saat kita berpuasa dengan saat kita tidak berpuasa. Maksudnya adalah jaga tuh adab-adab puasa. Kalau adab-adab puasa kita nggak jaga, maka lagi-lagi puasa kita menjadi puasa yang sia-sia. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah, ini barangkali sedikit kultum yang saya sampaikan dari nasihat sahabat mulia Jabir bin Abdillah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa menjaga adab-adab saat kita berpuasa. Kita bisa juga puasakan lisan kita dari berkata yang kotor, berkata yang keji. Jaga juga lisan kita, jaga juga pandangan kita, ya, dari melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya buat saya pribadi dan buat Bapak Ibu jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila liqa'i masalamah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.